seniman mengajar. Langsung ke Mas Ardi. Mas Ardi baru pulang nih kayaknya Mas ya. Berangkatnya pulang kapan Mas? Tanggal 5 Tanggal 5 kemarin baru pulang. Iya. 45 hari ya Mas ya? 45 hari. Oke, ditempatinnya di Flores Timur. Flores Timur, di Larantuka kalau saya tidak salah. Ya, base camp kami di Larantuka ibu kotanya. Terus tapi wilayah kerja kami ada di desa. Oke, langsung aja Mas, pertanyaan yang pengen banyak tahu. Ceritanya apa nih Mas? Gimana cerita di sana Mas? Apa yang dilakukan? Mengajarnya apa Mas? Singkat cerita, intinya yang aku garap di desa tuh sebetulnya sebuah sebuah potensi kesenian yang bisa dibilang ini belum pernah terjadi di desa tersebut. Salah satunya musik perkusi bambu. Nah, aku garap itu sampai pada pembuatan alatnya juga, dan sampai bapak adat pun juga punya komentar, ini alat apa ya? Dari sejak zaman nenek belum pernah ada alat ini gitu. Bangkitkan kembali ya. Nah, akhirnya aku jelaskan. Nah, salah satu konkret seniman mengajar sebetulnya buatku yaitu mencari potensi itu, yang entah itu berbasis dari alam ataupun berbasis dari hal lain gitu ya. Nah, di Flores Timur itu sendiri di bidangku seni musik, aku menggarap musik perkusi bambu. Nah, alatnya itu sendiri juga berasal dari kekayaan alam sekitar. Itu sangat berlimpah sekali bambu di sana. Terus kemudian juga ada alat musik rureng, sejenis suling bambu. Nah, rureng ini menariknya ada kaitan cerita mitologi tentang Dewi Padi, suku lama Holot di sana. Tetapi itu sudah punah. Nah, yang menariknya dari segi proses pembuatan sampai pada pencarian bahan tuh, kita harus mencari bambunya tuh di atas bukit yang jauh sekali dari desa itu. Karena satu-satunya bambu secara khusus itu adanya di sana. Nah, kenapa harus bambu yang ada di bukit tersebut? Karena peristiwa Dewi Padi itu terjadi di bukit itu. Terus kemudian menariknya lagi proses pembuatannya, dia tidak juga sembarang. Dia mesti dua bambu dipertemukan secara otomatis. Jadi bambu itu ditaruh di atas air, terus kita lepas saja begitu. Kalau dia bertemu secara otomatis, nah bambu itu bisa dijadikan alat musik rureng gitu. Nah, yang hal-hal menarik kayak gini aku pikir jarang aku temui juga di kota gitu ya. Jadi faktanya sih sebetulnya juga aku belajar di sana. Belajar secara budaya, sejarah segala macam, tetapi yang terjadi juga aku juga berkolaborasi dengan seniman lokal untuk bagaimana proses kegiatan seniman mengajar ini tetap berlanjut gitu ya. Setelah kita sudah selesai masanya, terus nanti akhirnya seniman lokal di sana yang meneruskan itu. Di Larantuka ini kan baru pertama juga Mas ya, belum didatangi sama sekali seniman mengajar sebelumnya ya. Nah, reaksi masyarakat gimana Mas ketika ada yang datang seniman untuk? Antusias sekali sih ya. Karena kebetulan juga seniman mengajar ini udah dua kali aku mengikuti ini. Aku melihat dari dua pengalaman, pertama di 2017, yang kedua di tahun 2019 ini. Respon masyarakat simpel sebetulnya. Buat mereka seniman mengajar ini tidak serta-merta sebuah program yang seremonial saja, tetapi mereka merasa ini bentuk perhatian dari pemerintah pusat gitu. Dan aku tidak terpikir bahwa mereka tuh sampai ke sana mikirnya gitu ya. Karena yang aku kerjakan hanya ya praktis saja gitu kan, berkesenian, terus latihan musik segala macam. Tetapi khususnya di tingkat bapak-bapak gitu ya, bapak adat dan segala macam, mereka berpikirnya ya ini mereka sangat senang sekali. Karena apalagi NTT gitu ya, Nusa Tenggara Timur tuh yang mereka merasa jarang pernah sekali gitu dilihat, disentuh segala macam gitu ya. Nah, itu aku sadari ketika di 2017 terlontar ada sebuah puisi yang mengatakan bahwa puisi itu dibuat sama Bapak Desa. Dia sangat berterima kasih terhadap pemerintah pusat bahwa mereka sangat diperhatikan dari pemerintah pusat ini dengan adanya program seniman mengajar ini. Gitu. Oke Mas, kan kalau Mas sendiri seniman musik ya Mas ya. Kemarin apa Mas yang dilakuin Mas? Ke siapa? Sana pesertanya begitu Mas? Kebetulan yang aku lakukan tidak spesifik juga tentang seni musik, tetapi aku gabungkan menjadi seni pertunjukan. Di presentasi akhir tuh aku menampilkan
gabungan kolaborasi teater, musik dan tari. Jadi ini hasilnya selama ini ya. gitu ya. Tetapi secara realitas di bidangku seni musik ya salah satunya tadi musik perkusi bambu, terus kemudian musik untuk tarian, terus kemudian untuk musik teater. Nah, itu yang secara bidangku seni musik. Tetapi secara globalnya aku menggabungkan ini semua menjadi seni pertunjukan. Dan yang satu hal lagi, penampilan presentasi akhir kami waktu itu aku bilang ke Bapak Desa bahwa kalau misalkan ini presentasi akhir terjadi hanya di ruang-ruang yang sifatnya biasa saja gitu, misalkan lapangan segala macam, aku bilang ini di Jakarta juga banyak Pak gitu. Nah, aku punya ide bagaimana presentasi ini tidak cuma sekedar presentasi, tapi ada sebuah peristiwa yang tidak pernah terjadi. Akhirnya aku usul di rumah adat gitu kan, dan dengan berjalannya waktu proses perizinannya sangat luar biasa gitu ya. Tetapi pada akhirnya kita diperizinkan, dan akhirnya tujuanku yang pada saat itu adalah bagaimana sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi, dan akhirnya itu terjadi ketika ada seniman mengajar. Betul sekali, di presentasi kami di seni pertunjukan itu di halaman rumah adat. Nah, sebelumnya itu tidak pernah ada sebuah peristiwa yang kegiatan kayak gini, itu belum pernah ada. Karena mereka menganggap rumah adat itu sebuah sangat sakral gitu ya. Nah, dan kegiatan-kegiatan kayak gini buat mereka tuh tidak semestinya. Tetapi ketika seniman mengajar masuk, terus kemudian kita berdiskusi maksud dan tujuan segala macam, akhirnya diizinkan. Nah, peristiwa ini yang menjadi sebuah cerita menarik buatku gitu, bahwa ketika seniman mengajar ada, hanya seniman mengajarlah yang bisa membuat kejadian-kejadian kayak gini. Di situ titik kepuasannya ya Mas. Di situ. Selain itu juga keberhasilan yang aku jalanin sama tim di sana, belum pernah terjadi juga sebuah peristiwa pertemuan secara global gitu ya. 16 suku di desa tersebut, terus kemudian pertemuan dengan tokoh agama dan kemudian pemerintah desa. Ini belum pernah terjadi. Dalam konteks perizinan rumah adat itu akhirnya kita memberanikan diri, aku memberanikan diri membuat keputusan bahwa aku pengen tetap pakai rumah adat itu, gimana pun konsekuensinya aku pengen tetap. Akhirnya salah satu konsekuensi ada pertemuan besar itu, dan secara sejarah mereka itu belum pernah terjadi di sana. Ketika seniman mengajar itu ada, itu baru terjadi gitu. Mencairkan itu, makanya aku ketika nyampe di Jakarta, aku ingat lagi peristiwa itu, aku bilang, wah ini luar biasa sekali. Gitu. Ya kayak gitu-gitulah yang kita jalanin di sana gitu. Mencari itu ya Mas emang ya. Oke, Mas, ini mungkin pertanyaannya gini Mas. Kan Mas sudah ke sana, sudah merasakan 2 tahun ya, 2017 dan 2019 ya Mas, ke daerah-daerah gitu ya. Sebetulnya bagaimana sih Mas cara menerapkan kesadaran kebudayaan orang-orang masyarakat lokal di daerah-daerah dengan yang di kota? Bedanya gimana sih Mas? Adakah perbedaan? Kayak di 2017 sebetulnya, aku berhadapan dengan anak-anak yang globalisasinya udah tingkat tinggi banget di sana. Tingkat SD SMP tuh lagu-lagunya ya sudah lagu pop segala macam gitu. Tingkat bapak-bapak tuh mama ya lagunya lagu-lagu dangdutan. Yang buatku sebetulnya di kota ini udah hal biasa gitu lah. Tetapi aku punya trik-trik tersendiri gitu untuk bisa masuk ke mereka. Akhirnya dengan cara waktu itu ada salah satu lagu lokal yang menurutku sangat menarik, aku aransemen ulang secara musik digital. Nah, di tingkat anak-anak mereka akhirnya jadi antusias. Apalagi secara pengalaman recording musik gitu mereka belum ada gitu ya. Nah, dari proses itu sebetulnya mereka sudah ada antusiasme yang tinggi sekali. Sampai akhirnya musik itu jadi dan mereka sendiri yang menyanyikan itu secara tersendiri. Lagu-lagu yang mereka idolakan ini mereka tinggalkan, dan aku berpikir ini misi terselubungku berhasil lah untuk menjauhkan dari globalisasi tersebut. Nah, ketika di Flores Timur ini pun juga kurang lebih sama ya, polanya juga globalisasi banget lah yang mereka jalankan. Bahkan mereka juga lagu-lagu yang sebetulnya yang tidak semestinya untuk usia anak segala macam itu juga ada di sana. Nah, aku masuk ke wilayah yang teknis dulu, misalkan membuat latihan musik yang gimana caranya mereka jadi tertarik gitu.
Nah, dengan aku membuat musik perkusi bambu itu juga mereka akhirnya antusias juga. Buat mereka ini sesuatu yang apa yang tidak biasa dan belum pernah terjadi gitu. Karena mereka sendiri juga kurang lebih apa ya? Sebetulnya mereka secara tidak langsung juga pengen pengetahuan baru gitu. Makanya dengan hadirnya seniman mengajar nih ada sebuah hal yang positif juga buat mereka gitu. Tapi mungkin untuk kesadaran kebudayaan mungkin dengan pakaian atau lebih implementasi sehari-hari mereka gimana Mas untuk kebudayaan di Flores Timur itu? Kalau itu mereka sebenarnya sudah terjadi sampai mereka kan ada peraturan gubernur kalau tidak salah untuk mewajibkan dalam 1 minggu itu berpakaian secara adat gitu ya. Makanya pekerja-pekerja tenun di sana sebetulnya sudah diorganisir secara bagus sama Pemda. Tetapi dalam konteks kesenian yang lain, entah itu musik, entah itu tari, nah ini yang masih polanya masih monoton gitu. Misalkan untuk kesenian musik tari, mereka di Flores Timur hampir sama. Kalau kita kesana tuh pola musiknya sama gitu. Nah ini belum pernah terjadi pembaruan gitu. Nah ketika aku masuk dalam konteks seni pertunjukan yang bisa dibilang ya mungkin ada percampuran konten juga di situ gitu ya, tetapi biasanya tetap tradisi. Nah itu buat mereka juga hal yang menarik gitu, yang belum intinya ya ini mereka pengen belajar gitu loh, bagaimana kesenian mereka tuh bisa dinikmati secara zamannya gitu. Nah potensi ini yang belum pernah mereka buat, sehingga aku melihat sebetulnya untuk kesadaran ke arah sana mereka belum ada. Makanya hadirnya seniman mengajarnya sebenarnya ada di titik sana untuk berkolaborasi secara real terhadap kesenian-kesenian ini gitu.